Allahumma shalli alaihi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Para sepuh di lingkungan Masjid At-Taubah yang saya hormati, Bapak Amri selaku Ketua DKM dan jajarannya yang saya hormati, Bapak Khotib selaku Imam Tabdan sebagai tokoh masyarakat yang saya hormati. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan mereka. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak dan adik-adik yang ada di masjid, serta bapak ibu yang ada di rumah yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Dan begitu juga para pemirsa YouTube.
Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari. Ini kalau kita lihat Pak dalam hadis itu, kenapa sih sholat subuh itu dilakukan dengan berjamaah, dengan adanya sunnah qobliyah, itu pahalanya besar sekali, kenapa? Tahu enggak kenapa pahalanya besar sekali? Jadi pahalanya itu lebih berharga daripada bumi dan langit serta seisinya. Itu luar biasa Pak pahalanya. Jadi sholat subuh diawali dengan sunnah qobliyah atau sholat fajar ya Pak ya. Sholat fajar terus berjamaah. Bahkan ada hadis yang menyatakan demikian, karena begitu pentingnya sholat sunnah qobliyah, maka ada yang menyatakan diperbolehkan nanti sesudah terbit matahari baru sholat sunnah. Itu ada yang menyatakan seperti itu, karena begitu pentingnya. Nah ternyata ada hadis lain yang menyatakan demikian, idza asbaha ibnu Adam fa innal a'da'a kullahu tukaffirul lisan wa taqulu ittaqillaha fina fa in istaqamta istaqamna wa ini a'wajajta a'wajajna. Jadi dinyatakan oleh Rasul bahwa setiap pagi anggota tubuh kita itu ngeluh semua Pak. Ngeluhnya mengingatkan kepada mulut. Kepada mulut. Jadi semua anggota tubuh itu merunduk dan menyampaikan kepada si mulut gitu ya. Hai mulut, takwalah kepada Allah dan ingat kepada kita semua. Ingat kepada kita semua. Karena apa? Apabila si mulut itu lurus, aku juga lurus gitu. Apabila si mulut itu bengkok, maka kita juga bengkok. Kalau diartikan lagi, kalau si mulut itu benar, maka kita juga benar. Kira-kira seperti itu. Jadi ini betapa pentingnya menjaga mulut gitu ya. Ya kan orang itu banyak orang yang terpleset karena mulutnya nggak bisa diperbaiki ya Pak ya, bisa menjadi mati, membunuh gitu. Tapi kalau kepleset kaki kan bisa ke tukang urut gitu ya, bisa diperbaiki. Tapi kalau keplesetnya mulut itu sangat berbahaya. Oleh karena itu kita harus jaga mulut gitu ya, jaga mulut. Terus terang Pak, saya tuh kadang-kadang ya Allah, tuh Pak Ujang itu ketika mau meninggal itu, ketika keluar dari masjid, aduh Ustaz sakit terus begini gitu ya. Ini mungkin ciri orang yang husnul khotimah, itu orang yang tahu akan meninggal. Jadi ciri orang husnul khotimah itu tahu dia itu akan dipanggil oleh Allah. Jadi ketika beliau itu sakit gitu ya, kan kadang-kadang kelihatan ya, nggak kelihatan sakit gitu ya, jamaah tetap gitu. Terus kemarin sakit nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus beliau bilang begini, ya kalau saya meninggal mudah-mudahan diurus sebagaimana umumnya begitu. Saya nggak mau nanti diurus oleh orang yang tidak tepat, bilangnya seperti itu. Ya alhamdulillah beliau itu
diurus ya sebagaimana normalnya gitu ya. Kita berharap ya mudah-mudahan ya husnul khatimah. Allah ampuni segala kesalahannya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah tempatkan pada tempat yang mulia di sisinya. Nah, itulah harapan kita. Yuk kita teruskan kaji kita, yaitu masih surah An-Nur ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza Subhanaka hadza buhtanun azim. Ya'idhukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Mislihi abadan in kuntum mu'minin. Wa yubayyinu Allahu lakumul ayat. Wallahu alimun hakim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim. Fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim. Fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna Allaha ra'ufur rahim. Sadaqallahul azim. Sebelum kita menjelaskan ayat-ayat yang tadi kita baca, kita lihat ayat yang sebelumnya ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat ayat yang sebelumnya itu di sana, yaitu dengan pernyataan atau berkaitan dengan perbuatan zina ya Pak ya. Perbuatan zina. Jadi kalau zina itu di dalam Islam perbuatan hubungan kayak suami istri tetapi tidak ada pernikahan, itu zina. Jadi berbeda dengan di barat ya Pak ya. Kalau di barat itu hubungan dinyatakan zina salah satunya ada yang terpaksa gitu. Jadi walaupun dia itu sudah ada ikatan nikah, kalau dipaksa dibilangnya zina.
pemerkosaan, bilangnya begitu. Kalau di kita kan enggak ya Pak ya. Kalau ada salah satunya yang mengajak terus ada yang menolak, itu kalau tanpa sebab itu dosa besar ya Pak ya. Dosa. Jadi kalau normal terus dia itu menolak, itu yang tidak dibenarkan kalau di dalam keluarga. Ya, jadi ini kalau dalam Islam itu seperti itu. Ya, jadi kalau orang itu berbuat zina, di sana itu zina ada dua. Ada yang disebut dengan zina muhson. Zina muhson. Zina muhson itu adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah nikah, sudah kawin ya, sudah punya istri, terus dia itu nyebrang kepada orang yang lain yang bukan karena nikah. Nah, itu zina muhson. Perlakuannya ini berat sekali. Di samping dipukul, juga ditanam dan disambitin sampai dia itu mati. Dan ini disaksikan oleh orang banyak. Terus kalau dia itu khairu muhson itu belum pernah nikah, terus dia itu berbuat zina, maka dia dipukul 100 kali. Nah, 100 kali, setelah 100 kali diasingkan. Tidak ada di desa dia itu berada, diasingkan jauh-jauh. Nah, nanti kalau sudah beberapa tahun baru diperbolehkan kembali lagi. Ya, jadi nanti ada lagi Pak yang kena pukulan, yaitu orang yang nuduh tanpa membawa saksi. Nuduh tanpa membawa saksi setidaknya juga berat ini. Kalau orang nuduh saksinya 4. Kan kalau biasanya itu 2 cukup. Kalau ini harus 4. Ini menunjukkan bahwa orang menuduh berbuat zina itu tidak boleh, tidak gampang. Jadi kalau orang itu dinyatakan berbuat zina karena tuduhan, itu ya mohon maaf, perlakuan zinanya itu kayak hewan ya Pak ya. Ya ditonton oleh 4 orang, berarti sudah tidak ada akhlaknya. Ini kenapa sih Islam itu begitu menghukumi berat terhadap perbuatan zina? Ya karena hubungan perbuatan zina ini kan ada kemungkinan ya Pak ya, orang itu kalau sudah ada hubungan nanti beranak pinak. Kalau beranak pinak harus ada yang bertanggung jawab. Kalau dibiarkan seperti itu, bagaimana manusia ini? Jadi manusia itu ya mohon maaf sama dengan hewan. Ya, datangnya Islam ini mengatur bagaimana agar manusia yang mempunyai kedudukan yang mulia itu berbeda dengan sebangsa hewan. Nah, oleh karena itu ajaran agama datang itu sebenarnya mengangkat derajat manusia itu sendiri menjadi terhormat, tidak seperti hewan. Ya, jadi ini ya ajaran Islam itu seperti itu. Ya, jadi dan sesungguhnya nggak ada istilah anak haram, nggak ada. Semuanya anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, bersih. Siapa yang mengotori, siapa yang membelokkan, siapa yang mewarnai. Kalau dalam agama itu, dalam hadis, siapa yang meyahudikan, siapa yang menasranikan, siapa yang memajusikan, yaitu orang tuanya. Atau ada juga yang menyatakan lingkungannya, keadaan yang ada. Nah ini, ya jadi ada berkaitan dengan perzinaan ini, Islam menganggap bahwa ini adalah perbuatan dosa berat. Jangan menganggap ini suatu perbuatan yang ringan. Ya, kemarin saya sampaikan bahwa kalau kita sebagai orang tua yang sudah yakin bahwa Islam itu sebagai ajaran agamanya, kalau mendidik anak bepergian ya diwanti-wanti,
Jangan bepergian ke tempat-tempat yang tidak baik. Jangan terlalu malam. Jangan di sana itu ada yang lain jenis. Nah, ini diwanti-wanti seperti itu. Kalau orang barat enggak, Pak. Orang barat itu kan malah bilang, "Hai anakku, peralatannya sudah dibawa semua belum?" gitu kan ya. Ini ada peralatan yang tidak boleh sembarangan pakai. Dia pakai. Ya, di sana ada yang seperti itu. Lebih dari itu, di sini juga ada yang kemarin dijelaskan, yaitu yang terkenal dengan hadisul ifki. Hadisun itu cerita atau kabar. Ifki yang bohong. Jadi hadisul ifki ini yang populer, yaitu berkaitan dengan peristiwa difitnahnya Aisyah sebagai istri Rasul. Ya, jadi di sini ada hadisul ifki. Jadi ini yang merupakan sebab turunnya ayat yang ke-11 sampai 20. Ini mestinya dibahas semua, tapi waktunya kemarin kurang cukup, Pak ya. Jadi diputus. Ini saya ulangi lagi ceritanya ya, Pak ya. Ceritanya hadisul ifki, yaitu di dalam peristiwa Bani Mustalik. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW sudah memimpin umatnya, memimpin pengikutnya di Madinah, dulu itu pernah ada perang yang disebut dengan perang Uhud. Ini kalau dalam hadis, dalam periwayatan, perang Uhud itu termasuk perang yang umat Islam itu di pihak yang kalah. Karena Nabi Muhammad sampai terluka. Pamannya Nabi Hamzah sampai meninggal. Dibunuh oleh Wahsy. Nah, di sini yang menjadikan kebanggaan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, Bani Mustalik itu ingin mengulangi kemenangan, ingin menyerang kepada Nabi Muhammad. Nah, ini juga Nabi Muhammad ketika mendengar berita ini tidak langsung angkat senjata. Nabi mengutus sahabatnya untuk datang ke Bani Mustalik. Benarkah mereka akan menyerang kita? Ternyata benar, gelagatnya itu benar akan menyerang. Maka cepat-cepatlah sahabat tersebut menghabarkan kepada Nabi, daripada mereka yang datang ke sini, kita datangi. Nah, ini kalau perang itu kan yang baik kita nyatronin, Pak ya. Karena kalau kita disatronin itu banyak ruginya. Bisa jadi sarana prasarana kita hancur. Bisa jadi orang sipil kena. Itu kalau perang itu kita yang diparanin. Itu begitu. Oleh karena itu, karena seperti itu, maka datanglah Nabi ke Bani Mustalik. Ya udahlah, masalah perangnya ini nggak usah lah. Yang penting yaitu peristiwa difitnahnya Aisyah yang terkenal dengan hadisul ifki. Yang sebenarnya yang difitnah itu dari keluarga Nabi, Fatimah juga pernah difitnah oleh orang-orang munafik yang menuduh bahwa Fatimah juga berbuat selingkuh seperti itu. Nah, di sini pada ayat yang kemarin kita baca bersama bahwa ketika ada kabar buruk, ada fitnah yang menjalar, ada fitnah yang timbul untuk umat Islam, disuruhnya berpandangan bahwa itu adalah kebaikan untuk umat Islam. Karena apa? Karena fitnah itu sesungguhnya membersihkan umat Islam. Jadi yang namanya fitnah itu akan membersihkan umat Islam, bahwa umat Islam itu bukan seperti itu yang dituduhkan oleh mereka orang-orang munafik. Begitu juga Aisyah. Aisyah itu adalah orang-orang yang solehah, orang-orang yang bisa menjaga kehormatannya. Ketika difitnah, sesungguhnya Aisyah itu dibersihkan oleh Allah. Ya kan? Orang itu kan menyimpan kejahatan itu ya laksana menyimpan bangkai kan, Pak ya. Sampai kapanpun akan tercium bangkainya, bau bangkainya. Oleh karena itu, dengan turunnya ayat ini peringatan bagi umat Islam
bahwa fitnah itu sesungguhnya membersihkan umat Islam. Kemarin saya jelaskan, kalau dalam suatu perkumpulan itu, karena di sini nyatakan juga bahwa orang yang memfitnah itu dari kelompok kamu juga, begitu. Dari kelompok kamu juga. Nah, kalau dalam satu perkumpulan ada orang, mohon maaf, ada yang seneng, ada yang nggak seneng, itu hal yang biasa. Ada yang nggak puas, ada yang puas. Nah, ini kan karena urusannya itu urusan duniawi, itu biasanya seperti itu. Ya bisa kita lihat Pak ya, kalau organisasi itu umpamanya ada tujuan, salah satu orangnya itu tujuannya untuk memperoleh harta, kisruh di dalamnya, jelek-menjelekan, dan itu sebenarnya tidak pantas oleh orang-orang yang berilmu, nuduh sana sini, orang itu dasarnya ini. Nah, ya karena ada masalah urusan duniawi. Ini kan hidup kita itu ada 3 kelompok Pak. Yang satu memang hidup itu tujuannya tujuan dunia, itu ada. Nanti ada lagi tujuannya hanya akhirat, ada. Dia nggak mengurusin dunia gitu. Nanti ada lagi yang menyatakan bahwa sampai ke akhirat itu harus punya bekal. Punya bekal apa? Bahwa dia itu berkeyakinan bahwa di dunia ini sebagai tempat untuk menanamnya. Mungkin kita harus yang ini ya Pak ya, harus yang ini. Di dunia ini kita menanamnya. Ya contoh, kalau orang yang urusannya itu urusan dunia, hidup itu dunia, itu ya bisa jadi dia itu berantem. Bisa jadi dia itu suka memfitnah. Bisa jadi dia itu suka menggunjing. Yang penting dia itu memperoleh harta, tahta. Nah itu seperti itu. Kalau orang itu urusannya hidupnya itu masalah dunia. Nanti yang ekstrim lagi, yaitu dia tidak mau, udahlah saya yang penting ibadah, urusannya yaitu akhirat. Ini mohon maaf Pak ya, ini dulu itu ada orang santri, 2 orang santri datang kepada orang alim. Orang alim, dan orang alim ini termasuk orang yang kategorinya yaitu di dunia iya, akhirat iya. Dia ditanyakan, Pak Kiai, kok Pak Kiai masih mau cari nafkah, tidak seperti kiaiku gitu ya. Kalau kiaiku itu dia itu ya pokoknya ibadah lagi begitu. Jadi Pak Kiai itu ditanya seperti itu, tidak seperti Pak Kiaiku. Nah, terus Pak Kiai itu bilang, terus kalau yang memberikan makan dia siapa? Saya Pak Kiai, berdua gitu. Oh berarti pahalanya untuk kamu, bilang begitu. Nah ini, ya jangan sampai seperti itu. Ya jadi, ya kalau kita itu hidup di dunia ini, dunia iya. Membangun masjid, pakai dunia ya Pak ya. Pakaian untuk beribadah, dunia juga. Makanya ya dunia iya, akhirat juga iya. Jadi disinilah kita itu menanamnya, nanti akan kita panen. Nah itulah. Jadi yang 3 inilah sifat manusia. Pilihlah yang menyatakan bahwa dunia sebagai mazro'ah, tempat kita itu untuk menanamnya. Nah itulah gambaran orang hidup itu seperti itu. Ya, jadi Aisyah ketika beliau itu ikut perang, memerangi yaitu Bani Mustalik. Jadi Nabi Muhammad itu kan mempunyai beberapa istri. Ketika akan beperangan dengan adil, beliau itu mengambil undian. Jadi biar adil, mengambil undian, nama-namanya ditulis. Nah nanti siapa yang namanya jatuh ya muncul, maka dia diajak berperang. Nah di sini yang kena undian yaitu Aisyah. Ketika Aisyah itu ikut perang, ini sering saya sampaikan juga bahwa Aisyah itu dihabarkan itu perawakannya itu mungil Pak ya. Jadi tidak termasuk kategori orang yang besar, itu enggak, mungil. Jadi kalau orang-orang kecil itu kan kelihatannya awet muda banget Pak ya. Lincah gitu ya.
Dan memang Aisyah ini termasuk yang muda gitu ya, lincah kelihatan itu. Ya, jadi Aisyah ini ketika ikut perang, nah di sana beliau itu tidak ikut rombongan yang pertama. Karena rombongan yang pertama itu menganggap bahwa Aisyah itu sudah ada di dalam rombongan, tidak ada yang tahu. Nah ternyata Aisyah itu sedang membereskan perhiasannya, yang ada yang copot gitu ya, maka dia pun membereskannya dan ada yang dibersihkan. Karena seperti itu maka Aisyah pun terlambat, tidak ikut rombongan. Nah beliau itu langsung naik ke atas dari lembah. Nah di situ ada namanya Sofwan ibnu Mu'attal. Ini saya ulang ya Pak ya, karena ini penting sekali. Nah ketika Sofwan ibnu Mu'attal melihat, subhanallah, ada istri Rasul kok sendirian, maka Sofwan ibnu Mu'attal pun langsung menghampirinya dan beliau itu tidak melihat, tidak memandanginya, langsung memerintah kepada Aisyah, hai istri Rasul, naiklah ke atas ontaku. Nah sampai ke Madinah, yang membawa, yang menuntun onta itu adalah Sofwan ibnu Mu'attal. Nah Sofwan ini termasuk orang yang ganteng Pak, orang yang ganteng ya. Jadi beliau itu ketika datang ke Madinah, disampaikan di rumahnya. Nah di sana itu orang banyak yang menceritakan, tuh Sofwan berduaan dengan Aisyah. Ini kalau orang itu memandang orang berduaan itu kan muncul penafsiran, ngapain ya berdua? Ya pokoknya tuduhan itu macam-macam terhadap Sofwan dan Aisyah. Ini ya kalau ada kabar-kabar yang tidak jelas, kita jangan ikut-ikutan. Kalau ada kabar yang tidak jelas, kita jangan ikut-ikutan. Nimbrung itu jangan. Ya kalau kita tahu juga jangan mendiamkan diri, jangan juga. Jangan berdiam diri. Kalau kita tahu terus ada orang yang menghembuskan fitnah, maka kita harus mengkanternya. Nggak boleh kita itu membiarkannya. Nah disinilah yang menjadikan fitnah ini muncul, yang dibesar-besarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul ini? Dia itu adalah orang munafik. Dasarnya apa? Dasarnya dendam. Karena dia berharap akan menjadi pimpinan. Digadang-gadang bahwa dia itu nanti akan memimpin Madinah, akan memimpin Yasrib. Ternyata setelah Nabi datang, orang sekitar suku Khazraj Aus yang berada di Madinah, bahkan orang Yahudi Majusi yang lainnya itu lebih percaya kepada Nabi Muhammad. Makanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, dia itu karena dendam, dia itu menunjukkan kebaikannya di hadapan Rasul. Jamaah selalu di baris paling depan. Tapi kalau sudah berjamaah, nanti keluar dari rumah, dari masjid, maka dia akan mengolok-olok Nabi. Ya karena apa? Karena dasarnya itu dia tidak lillahi ta'ala. Ada sesuatu yang dia inginkan untuk memperoleh kedudukan. Kesempatan ada peristiwa, yaitu Sofwan ibnu Mu'attal dengan Aisyah yang mengendarai onta dari peperangan. Maka disinilah dimunculkan bahwa Sofwan ibnu Mu'attal dengan Aisyah itu berbuat selingkuh, dinyatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah menyebarlah berita ini kemana-mana. Yang tadi saya sampaikan, sahabat itu juga ada yang kurang pas, ada yang berdiam diri. Ya kalau orang-orang munafik langsung menyatakan iya bahwa Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Seperti itu. Nah di sini juga ada sebenarnya ada sahabat Nabi yang istrinya itu menolak. Hai ayah, kata seorang istri tersebut, saya tidak percaya kalau Aisyah itu berbuat selingkuh. Saya aja istri sahabat
saya nggak mau berbuat selingkuh. Padahal saya ini adalah istri sahabat. Apalagi Aisyah, dia itu adalah istri Rasul. Dia akan menjaga kehormatannya. Dan ini peristiwa ini sampai Aisyah itu pisahan. Karena diantarkan oleh Nabi Muhammad kepada orang tuanya. Nah, ini orang tuanya yang menerimanya, disitulah Aisyah itu nangis, yang sedihnya itu luar biasa. Di sana dinyatakan oleh ibunya, hai anakku, kamu ini memperoleh kedudukan yang luar biasa, mendampingi seorang utusan yang tentunya ujiannya itu berat sekali. Maka ini adalah ujian bagimu. Yakinlah bahwa Allah nanti akan meluruskan semua peristiwa yang terjadi ini. Dan ternyata benar, setelah beberapa bulan ya, di sana itu Nabi Muhammad mendatangi Aisyah. Turunlah ayat ini. Ayat yang dalam surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 20 menyampaikan kepada Aisyah. Makanya Aisyah pun bilang, saya tidak heran kalau engkau Muhammad itu menjemputku. Karena apa? Karena pengaduanku kepada Allah, Allah menjawabnya. Kira-kira seperti itu. Jadi disinilah Nabi Muhammad itu dibilang seperti itu oleh Aisyah, bahwa Aisyah tidak heran kalau Rasulullah itu juga akan disampaikan berita yang datang dari Allah langsung, bahwa para nabi, istri-istrinya ya, itu tidak ada yang berbuat selingkuh, semuanya adalah terjaga. Nah, itulah berita hadisul ifki yang berkaitan dengan peristiwa Aisyah. Ya, kita teruskan bagaimana sebaiknya. Ini sebenarnya ada yang sebaiknya itu seperti ini yang dihabar dalam Al-Qur'an. Walaula idz sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Walaula idz sami'tumuhu, kalaulah tidak ketika kalian mendengarkan ini masalah fitnah, qultum, maka katakanlah kalian, ma yakunu lana an natakallama bihada, saya tidak mungkin akan ikut-ikutan berbicara masalah ini. Ya. Subhanak, maha suci engkau Allah. Hadza buhtanun azim, ini adalah berita bohong yang besar. Jadi memberitakan orang yang tidak pada tempatnya, nah inilah yang disebut dengan buhtan. Jadi menjelek-jelekan. Maka ini adalah berita-berita yang tidak dibenarkan. Makanya kalau kita itu mendengar berita yang tidak baik, maka ungkapkan seperti ini. Kalau kita tahu bahwa dia itu orang soleh, bahwa dia itu orang solihah, bahwa dia itu selama ini tidak pernah berbuat apa-apa, maka ucapkanlah ini sebaiknya. Ya, seperti tadi sahabat Rasul di antara istrinya yang menyatakan seperti itu. Mana mungkin seorang istri Rasul itu akan berbuat selingkuh? Saya saja, kata dia, yang menjadi istri seorang sahabat tidak mau untuk berbuat selingkuh kepada siapapun. Nah, ini gambarannya itu seperti itu. Diteruskan lagi, ya'idzukumullahu an ta'udu limislihi abadan. An ta'udu limislihi abadan in kuntum mu'minin. Ya'idzukumullah, Allah memberikan nasihat kepada kalian. An ta'udu, untuk kembali. Limislihi abadan, kepada yang sepadan selama-lamanya. Artinya kembali kepada semula. In kuntum mu'minin, apabila kalian ini termasuk orang-orang yang beriman. Ya, jadi kembalilah
Gak usahlah dibincang-bincangkan, gak usahlah itu dibicarakan terus-menerus yang akan membawa fitnah, yang akan mengundang dosa bagi kalian. Wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Wa yubayyinullah, dan Allah menjelaskan lakum bagimu al ayat, yaitu tanda-tanda. Wallahu alimun hakim, dan Allah itu maha mengetahui dan bijaksana. Ya, jadi kalau kita sebagai seorang mukmin, kalau ada berita bohong, tinggalkan. Gak usah kita itu ikut-ikutan. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah, yang dijelaskan oleh Allah. Dan kalau kamu itu termasuk orang yang beriman, maka akan cepat-cepat meninggalkannya. Innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Innalladzina, sesungguhnya orang banyak, yuhibbuna, yang senang, an tasyi'al fahishatu, kalaulah tersebarnya kekejian, kemungkaran, keburukan, fil ladzina amanu, pada orang-orang beriman, lahum, bagi mereka, adzabun alim, yaitu siksaan yang pedih. Ya, jadi kalau kita itu sampai ikut-ikutan, membiarkan Pak ya, membiarkan aja, itu termasuk kita itu membiarkan, itu dosanya besar. Jadi kalau ada berita yang memojokkan umat Islam, berita yang memfitnah para alim ulama, itu sebaiknya kita tidak boleh membiarkan. Apalagi ikut-ikutan, nggak boleh itu. Membiarkan aja kita nggak boleh. Harus di-cut itu berita. Kan ada hadis yang menyatakan begini Pak. Ini hadis luar biasa. Man ayyara mu'minan ala fahishatin lam yahruj minad dunya hatta yataraqabaha. Ya. Man ayyara mu'minan, siapa yang membeber-beberkan aibnya orang mukmin, lam yahruj minad dunya, dia tidak akan keluar dari dunia hatta yataraqabaha, sehingga dia akan melakukan perbuatan seperti yang digebar-geborkannya. Ya, kalau dia itu menuduh bahwa seorang alim berbuat zina, padahal dia adalah orang alim, menuduh orang yang beriman berbuat zina, padahal dia itu tidak, maka dia itu tidak akan mati Pak, sebelum dia itu mengikuti perbuatan yang diomongkan itu. Ini na'udzubillah. Makanya inilah lisan kita itu harus dijaga. Orang yang dinyatakan orang Islam itu kan yang bisa menyelamatkan dengan ucapannya, ya, dirinya sendiri selamat dan bisa menyelamatkan dengan ucapannya. Nah ini, ya, jadi kita jangan sampai membiarkan, apalagi ikut-ikutan adanya fitnah yang menjalar di mana-mana. Ini sering saya itu ada surah Yasin kan Pak ya, yang menyatakan al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini apa? Kalau dulu sebelum adanya HP, bagaimana ya tangan bisa menjadi saksi? Bagaimana ya kaki bisa menjadi saksi? Sekarang bukan mulut bukan Pak ya yang main, jari jemari kita ya. Itu kan ya suka menyebarkan berita-berita itu kan dari tangan. Oh, ternyata benar. Nah, itulah Al-Qur'an. Bahwa nanti yang bicara itu tangan, nanti yang bicara itu kaki. Ini kalau kaki belum kelihatan banget ya Pak ya. Kalau kaki belum kelihatan banget, tapi sebenarnya kalau kita menuju ke tempat maksiat itu ya kaki juga. Makanya tadi di awal saya sampaikan, nasihati mulut dari anggota badan. Kalau anggota badan kita itu setiap paginya mengeluh kepada mulut, hai mulut, ittaqillah, 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 ittaqillah fina. Bertakwalah kepada Allah
Karena kita gitu. Karena kita. Karena dengan mulut itu akan bisa menyelamatkan dan akan juga bisa mencelakakan. Nah, ini kan awalnya dari mulut dulu gitu ya Pak ya. Lalu terus tergerak tangannya, tergerak kakinya dan seterusnya. Nah, ini. Oleh karena itu di sini diingatkan ya, kalau kita itu jangan sampai membiarkan berita-berita yang tidak benar, apalagi kita ikut-ikutan, itu dosanya itu besar sekali. Ya, fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, azabnya yang pedih ini di dunia dan di akhirat. Dan Allah lah yang mengetahui dan kita itu tidak tahu. Wallahu ya'lamu, dan Allah yang mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kalian itu tidak tahu sesungguhnya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha ra'ufur rahim. Walaula fadlullah, dan kalaulah bukan karena karunia Allah alaikum atas engkau, wa rahmatuhu, dan kasih sayangnya, wa annallaha, dan bahwa sesungguhnya Allah raufun, itu maha penyantun, rohim, dan maha penyayang. Artinya begini, kita ini walaupun sudah banyak dosa sebenarnya Pak ya, kalau orang beriman itu kan ngaku ya banyak dosa ya Pak ya. Iyalah, kalau orang beriman ngaku banyak dosa. Makanya kalau orang beriman itu dinyatakan, lu banyak dosanya. Iya, saya banyak dosanya. Tapi kalau orang yang nggak beriman, lu banyak dosanya, enak aja. Gitu. Akan seperti itu. Kalau orang beriman, iya saya banyak dosanya. Akan seperti itu. Nah, di sini ada beberapa tip bagaimana ketika kita itu menyikapi berita. Yang pertama itu tawakuf. Tawakuf itu artinya berhenti Pak. Berhenti itu kita jangan sampai ikut-ikutan. Kalau ada berita buruk, jangan kita itu ikut-ikutan. Terus yang kedua, kita menghindari forum-forum yang memberitakan berita yang buruk. Ya kan, di di medsos itu kan ada ya. Ya kalau ada berita buruk jangan ikut-ikutan. Malah meramaikan gitu ya. Ini kalau di berita Pak, itu ada istilah begini, yang buruk itu berita yang paling bagus. Karena apa? Karena akan mengundang orang banyak gitu. Pasti gitu. Makanya kalau ada di YouTube, ada di medsos, kalau yang buruk itu cepat. Kalau yang baik-baik mah alot Pak, alot ya. Terus yang ketiga, prinsip menjauhi suudzon. Ya, prinsip menjauhi suudzon, dekatkan kepada husnudzon. Tidak lupa kita tabayun kalau kepengin kita itu membersihkannya. Nah, itulah tip-tip ketika kita itu menyikapi berita-berita bohong. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton wallahu a'lamu bissawab. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.